para optimer sekalian, kembali lagi berjumpa bersama dengan Agung dalam program 90 hari sharing hal-hal yang baik yang Agung alami di hari ini ataupun juga Agung baca lewat buku ataupun juga lewat internet ya, rubrik yang menarik. Dan hari ini ingin membagi satu hal yang berkaitan dengan sebuah rubrik yang Agung dapatkan di sebuah majalah yaitu dalam Manager Today yang menyinggung soal menjadi orang yang memiliki karisma ataupun juga menjadi seseorang yang mempunyai pengaruh ya, baik itu di lingkungan yang kecil ataupun juga lingkungan yang berada di sekitar kita, bahkan juga menjadi orang-orang yang mungkin kedepannya kita bisa menjadi orang yang sukses ya, didengar oleh seluruh dunia. Dan rubrik ini sebetulnya ditulis oleh orang Taiwan, di mana dia juga adalah seorang pernah menjabat sebagai petinggi ya di perusahaan besar seperti Microsoft dan juga Google. Dan saat ini beliau juga telah membuka perusahaannya sendiri yang berkaitan dengan hal-hal inovasi. Siapakah dia? Dia adalah Li Kai-fu. Ya, Li Kai-fu ini buku waktu kurang lebih ada kali 10 tahun ya buku ini sampai saat ini masih Agung simpan karena buku ini menuliskan tentang be your personal best ya, be your personal best buku ini. Dan sampai saat ini Agung masih simpan karena pada saat Agung masih sekolah, masih kuliah, buku ini sebetulnya juga memberikan masukan bagi Agung sendiri ya untuk menjadi terbaik ya, menjadi diri yang terbaik dari diri sendiri ya, bukan dibandingkan dengan orang lain. Nggak tahu nih buku ini apakah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau tidak, tapi saat ini hanya ada dalam bahasa Mandarin ya. Be your personal best ya. Jadi semua orang itu memang diberikan kesempatan ataupun juga memiliki talenta yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hanya saja apakah kita telah memainkan peran talenta itu sampai ke tingkat maksimum, iya atau tidak ya, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan di sini ada 5 hal yang ia tuliskan kepada ditujukan untuk remaja di daratan Tiongkok ya, karena ia sangat dekat sekali dengan komunitas orang Tionghoa baik di Taiwan maupun juga di daratan Tiongkok. Nah, untuk menjadi orang yang memiliki karisma ataupun juga mempunyai pengaruh ya di lingkungannya, ada beberapa saran, ada 5 hal yang diberikan olehnya. Yang pertama adalah tuluslah kepada setiap orang ya. Artinya apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu juga akan kembali kepada kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang dihormati, tentu saja kita harus menghormati orang lain. Ini ya saran yang pertama. Yang berikutnya tentu saja masih dengan saran yang pertama ini adalah mau memaafkan orang lain. Wah, ini memang sangat sulit sekali ya untuk memaafkan seseorang. Perlu kebijakan dan juga keterbukaan hati untuk memaafkan orang lain, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah memelihara persahabatan yang sejati. Mungkin waktu kita masih sekolah, belum ada kepentingan, tentu saja menjalin persahabatan kelihatannya mudah sekali. Tapi setelah kita masuk ke masyarakat, terjun ke masyarakat, bekerja di dalam sebuah lingkungan, sudah berbicara yang namanya kepentingan. Ada kepentingan nggak nih? Kalau nggak ada kepentingan, kayaknya persahabatan agak sedikit perlu dikhawatirkan. Ya. Yang ketiga adalah belajar untuk di dalam sebuah lingkungan tentu saja ya, mungkin ada punya kelompok sendiri ataupun juga grup sendiri, belajarlah untuk membangun sebuah tim atau membangun kelompok Anda sendiri ya, dan mencoba untuk memiliki kemampuan bagaimana kita itu berkomunikasi ya. Sebetulnya banyak sekali permasalahan yang timbul itu karena hubungan ataupun juga relasi dengan orang lain. Berarti kita harus mampu memiliki sebuah kemampuan yang bisa dilatih, yaitu belajarlah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini sebetulnya bisa dilatih ya. Yang keempat adalah bergurulah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Di dalam bahasa Mandarin ada sebuah kalimat adalah san ren xing pi you wo shi, atau artinya di 3 orang. Jadi misalkan ada 3 orang bersamaan di dalam satu saat, pasti di dalamnya adalah ada guru ya. Belajarlah dengan anak muda, bagaimana mereka itu memiliki pemikiran yang baru, pola pikir yang mungkin aja belum pernah terpikirkan oleh kita, dan kepada orang tua, orang yang lebih dewasa, tentu saja kita belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi setiap orang itu pasti punya
kebaikan ataupun juga hal-hal talenta yang bisa kita pelajari. Dan yang kelima adalah mengembangkan keprofesionalan Anda ataupun juga kelebihan kita. Banyak orang pasti punya perannya masing-masing, pasti punya talentanya masing-masing. Yaitu adalah kita kenali apa sih talenta kita, apa sih kemampuan kita, lalu kembangkanlah talenta itu dan juga dikontribusikan kepada masyarakat. Jadi ini 5 hal yang disampaikan oleh Kai Fu kepada seluruh remaja yang ada di daratan Tiongkok, dan Agung rasa ini bukan hanya untuk remaja tetapi kepada semua orang di usia kapanpun. Semoga saja sharing hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan apabila Anda suka silakan di-sharing ya dan dibagikan kepada teman-teman Anda. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.